Jadi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya serahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, ya, bagaimana PKB itu terbentuk oleh secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya oleh PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan undang-undang partai politik, kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya ya, kepada PKB itu. Fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji. NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Iya, saya itu agak kaget juga menerima undangan dari PBNU ya, untuk memberikan penjelasan gitu kan terhadap hubungan antara PKB dan NU. Kagetnya itu sama mungkin dengan orang-orang yang menerima undangan KPK misalnya gitu ya. Jadi agak surprise juga. Nah, oleh sebab itu saya mempersiapkan diri lah sebaik-baiknya untuk memberikan penjelasan apa yang menjadi concern PBNU hari ini. Saya bawa dokumen-dokumen semuanya. Nah, kemudian bagus, saya rasa tim yang diketuai oleh Pak Amin Said Husni mencari akar masalahnya, ya, substansi masalahnya. Gimana sih kok sampai hari ini PKB itu selalu mengeluarkan statement-statement yang tidak baik, ya, statement-statement yang tidak konstruktif. Apakah hanya dilandasi misalnya karena perbedaan pandangan politik di Pilpres atau perbedaan pandangan politik ketika muktamar NU di Lampung, atau ada sebab-sebab lain ya. Akhirnya saya urut semuanya, saya katakan bahwa memang hari ini PKB itu secara sistematis mengurangi peran-peran kiai, peran-peran ulama, ya, lebih mengandalkan kepada ketokohan Caimin untuk membangun partai. Dan itu statement itu kan nyata-nyata disampaikan oleh Caimin kemarin di Mukernas, ya, dengan adanya tambahan kursi PKB di DPR itu menandakan bahwa pendekatan PKB hari ini untuk lepas dari NU itu ternyata diapresiasi oleh konstituen, oleh publik. Ya, saya katakan tidak seperti itu, ya, karena kan yang mengalami kenaikan kursi di DPR itu bukan hanya PKB, ya, Nasdem juga naik, ya, sama lebih banyak naiknya daripada PKB. Ya, Golkar lebih banyak lagi naiknya daripada PKB. PAN juga naik, jadi hampir semua partai-partai yang terlibat di dalam euforia Pilpres itu mengalami efek ekor jas, ya. Nah, sementara faktanya di bawah hasil pileg kemarin itu kantong-kantong PKB di Jawa Tengah, Jawa Timur mengalami defisit gitu ya. Jadi konstituen PKB selama ini yang mengandalkan para Nahdliyin itu justru semakin defisit kepercayaannya terhadap kepemimpinan Caimin. Nah, itu mungkin orang bilang ini mungkin tuduhan saya aja gitu ya. Tidak seperti itu, saya katakan ini sistematis. Karena apa? Karena memang muktamar PKB di Bali ya tahun 2019 yang lalu itu secara formal mengeluarkan sebagian besar dari kewenangan Dewan Suro. Ya. Yeah. Secara administratif nyata-nyata memang hampir sudah lebih daripada 5 tahun, bahkan sebelum muktamar Bali itu Dewan Suro sudah tidak punya kewenangan untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keputusan-keputusan penting partai, ya, secara kebijakan administratif seperti itu kemudian diberikan
landasan hukum yang kuat lagi melalui perubahan ADART, di mana sebagian besar dari kewenangan Dewan Suro itu dihilangkan di dalam PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini. Jadi sehingga kemudian kekuasaan kepemimpinan itu sepenuhnya adalah mandatorinya Caimin sebagai ketua umum. Bukan tidak perlu lagi minta nasihat Dewan Suro, minta persetujuan Dewan Suro, bahkan mengganti DPW dan DPC tanpa musyawarah wilayah dan tanpa musyawarah cabang juga diperbolehkan oleh ADART. Ya, akhirnya otoritas tunggal ada di ketum ya. Nah, artinya apa? Artinya memang peran kiai yang selama ini bergabung di Dewan Suro, peran ulama yang selama ini menjadi ruh dari kebesaran PKB itu secara sistematis dihilangkan. Nah, saya kira kemudian nggak ada beban bagi Caimin untuk berkonflik dengan NU, tidak ada beban bagi Caimin untuk berkonflik dengan PBNU, karena memang maksudnya ke sana, maksudnya bagaimana PKB ini tersentralisasi, menghilangkan pengaruh-pengaruh yang lain, ya, pengaruh-pengaruh kiai, pengaruh-pengaruh ulama, sehingga benar-benar itu misalnya hasil dari kerja keras internal pengurus PDPP gitu ya. Jadi tafsir Caimin terhadap PKB sebagai partai modern seperti itu. Baik. Baik Pak Lukman, ini saya mau tanya dulu analisanya Bang Rey. Ini kalau dibilang konflik rumah tangga, ya kan, tapi kok jadi kayak begini, ya kan? Anda memetakan atau melihat anatomi konflik antara NU dengan PKB ini seperti apa? Kalau dari ketua dulu deh, ketua dengan ketua gitu. Kan kalau mereka berdua kan memang sebetulnya boleh disebut bukan orang yang sejalan kan. Beda mazhab ya? Beda, ya. Yang satu kan Gus Durian kan? Satu Gus Durian. Satunya juga Gus Durian. Iya. Secara pemikiran keagamaan ya. Tapi secara politik kan beda. Ya, jadi kan kalau ketua umum yang sekarang ini, politik dan keagamaannya kan Gus Durian gitu. Kalau ini pikirannya Gus Durian, tapi keagamaannya Gus Durian, tapi politiknya sendiri gitu ya. Kalau kata Mas Lukman tadi, Imin Rian. Ini dia membangun mazhab sendiri nih sekarang. Makanya dia bikin mazhab sendiri. Mazhab sendiri. Artinya itu terkonfirmasi. Dan itu menjadi penyulut konflik yang berkepanjangan begitu. Saya kira kan kalau itu misalnya di Muktamar 2019 sampai 2024, itu kan artinya udah 5 tahun. Dan relatif sebetulnya kan nggak dipersoalkan. Nah, mungkin ketika dia menjadi dipersoalkan kala ada pansus haji ini. Begitu ada pansus haji, ya lalu mulailah dicari tahu ada apa kok bisa satu rumah kok saling intip juga. Satu rumah berantem. Iya kan karena Menteri Agama dengan PKB kan sama gitu kira-kira. Nah, kok tiba-tiba kok seperti pansus hajinya justru dimotori oleh salah satunya. Tapi itu kan hilir kan, PKB. Bang. Artinya dari hulu kalau pemantiknya kita lihat tadi kata Pak Lukman Edi itu mulai dihilangkannya pengaruh kiai-kiai dalam justru menurut saya itu nggak begitu concern mereka awalnya tuh soal ADART yang berubah kan, yang ADART yang menjadi Caiminian sekarang ini gitu Caimin sentris ya. Caimin sentris itu gitu. Tapi itu jadi concern kala muncul soal pansus haji ini gitu kan. Karena apa gitu? Karena Menteri Agama yang sekarang juga orang PKB. Lu kok dipansus gitu kira-kira itu kan. Nah, dalam konteks itulah mungkin ada semacam keterkejutan di internal PKB. Lalu jadi mereka sebenarnya ini tahu, ribut internal NU atau internal PKB? Saya kira mungkin lebih tepat itu dilihat dari konteks pansus hajinya. Artinya secara tidak langsung mungkin memang ada rencana mengevaluasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi kan Ketua Umum PBNU ini beda politiknya ini. Alirannya dengan Caimin gitu ya. Dan luka itu masih terus menurut saya belum kering belum kering di lingkaran orang-orang yang dipinggirkan oleh Caimin dalam konteks perebutan PKB semakin parah tanda petik artinya ketika ada pemicu nih. Pemicunya yang salah satunya itu adalah itu. Sebab logikanya begini, kalau misalnya tidak ada kasus pansus ini, mungkin tetap akan ada rencana untuk evaluasi, tapi itu nggak akan dilakukan sekarang. Kenapa? Lah ini pasca Pilpres, menjelang pilkada,
dan PKB naik suaranya. Nggak produktif ya? Bukan soal nggak produktif, secara politik tuh nggak strategis banget. Itu loh kira-kira. Gimana? Atau ada upaya memang untuk melakukan pembusukan? Karena kan pasti kepengurusan yang sekarang solid. Gitu. Kalau dilakukan sekarang kan sangat solid. Solidnya mereka baru mendapatkan kursi banyak. Kedua sekarang mau menghadapi pilkada bulan November. Tapi partai lain juga kursinya tambah banyak sih Bang. Oh iya, tetapi kan jangan dilihat yang lainnya naik atau tidak. Di PKB-nya sendiri naik itu loh. Itu kan artinya setidaknya mungkin di kepengurusan yang sekarang menganggap bahwa kepengurusan mereka sukses. Jadi oleh karena itu kan nggak punya alasan untuk mengganti Caimin misalnya, mengganggu Caimin. Jadi alasan yang kuat adalah melepaskan alasan yang paling mungkin itu adalah alasan yang paling mungkin mengganti ketua umum kalau ketua umumnya gagal kan dalam pilpres khususnya dalam pileg khususnya. Ini kan tidak gitu. Yang saya mau katakan kalau nggak ada kasus pansus ini, pansus haji ini, mungkin akan ada evaluasi, tapi nggak akan dilakukan sekarang. Dan tidak seheboh ini, karena ini menyasar Gus Menteri yang kebetulan adiknya ketum PBNU, begitu ya? Ada hubungan itu juga, tentu harus dilihat. Kan, ini bukan cocokologi, tapi memang itu saling terkait. Fakta. Tapi pertanyaan singkat sebelum kita break, saya kembali ke Pak Lukman Edi. Apakah ini sebenarnya hanya konflik di level elit saja, Pak Lukman, yang kemudian menyeret institusi PBNU secara organisasi dan juga PKB, begitu Pak Lukman? Pandangan Anda setelah kemudian bertemu dengan bapak-bapak senior di PBNU. Karena memang PBNU sendiri kan secara sekarang ini justru memanggil saya itu atas nama institusi, atas keputusan pleno PBNU setelah Mukernas beberapa hari yang lalu di Bidakara yang menunjuk pleno itu menunjuk Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni sebagai perwakilan PBNU untuk menyelidiki dan inventarisir lah kira-kira apa duduk masalah antara NU dan PKB ini. Jadi ini bukan keputusan perorangan, ini sudah merupakan keputusan PBNU sebagai sebuah institusi. Nah, berkenaan dengan tadi yang menyatakan bahwa waktunya apakah ini waktu yang tepat untuk mengulik-ngulik justru ini adalah waktu yang tepat. Kami di PKB itu panjang Pak Rai konfliknya bahkan dulu konfliknya itu bisa 5 tahun masa kepengurusan itu 3 kali muktamar karena begitu banyak konflik yang kami lalui, sehingga kami itu rasa sayang terhadap PKB itu begitu besar karena berhasil melewati berbagai macam konflik itu. Jangan minta kami berkonflik atau mengevaluasi kepemimpinan DPP itu ketika mau pemilu, mau misalnya pilpres atau mau pemilu legislatif, karena implikasinya besar bagi konstituen. Konstituen hilang kepercayaannya kepada partai ketika konflik itu mendekati pemilu. Tapi sekarang tampaknya PKB sangat confident ya Pak ya? Sekarang sudah selesai semua, pemilu sudah selesai, pemilihan presiden sudah selesai. Saatnya kita untuk mengevaluasi secara total. Apakah kepemimpinan Caimin hari ini berhasil? Apakah kepemimpinan Caimin sekarang ini tetap konsisten dengan ruh dan spirit PKB, spirit NU sesuai dengan Mabda Siasi, atau ada penyimpangan-penyimpangan? Nah, itu yang saya kira yang perlu kita evaluasi secara total dari sisi filosofis, dari sisi regulasi di dalam ADART, dari sisi manajemen kepemimpinan partai politik. Itu juga harus dilakukan evaluasi. Pak Lukman, urusan evaluasi itu kan urusan internal kan, bukan urusannya bapaknya kan PBNU. Gimana? Urusan evaluasi itu kan urusan internal PKB kan, bukan urusan melibatkan bapak atau ibu misalnya PBNU begitu kan? Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Memang secara institusi tidak bisa disamakan PKB dengan PBNU. PKB adalah organisasi partai politik. Sementara NU dan PBNU adalah organisasi ormas gitu ya. Tetapi semua orang juga tahu ada hubungan-hubungan yang erat antara PKB dan NU. Pertama adalah hubungan historis karena memang PKB itu didirikan secara formal oleh PBNU. Bukan didirikan oleh oknum-oknum, tapi secara formal institusi yang mendirikan PKB. Itu aspek historisnya. Ada juga
aspek ideologis, filosofis ya. Karena apa? Karena visi-visi PKB, siapapun ketua umumnya, siapapun pengurusnya, tetap harus membawa visi rahmatan lil alamin, ahlus sunnah wal jamaah, ya karena itu bahagian dari ideologi NU yang diemban oleh pengurus-pengurus PKB. Ya. Kemudian ada lagi hubungan konstituen, ya. Walaupun tidak semua orang NU memilih PKB, tetapi boleh dikatakan yang memilih PKB itu semuanya NU gitu loh. Jadi ini hubungan konstituennya erat. Iya, sulit dilepaskan. Bahkan bukan hanya hubungan konstituen, tapi ada hubungan kenasapan juga, karena pengurus PKB di cabang-cabang itu umumnya adalah kiai, alumni pondok pesantren gitu. Baik, Pak Lukman, ini soal nasab ya, tapi beda mazhab ya. Oke, saya harus tahan dulu statementnya Pak Lukman.